Kunjungan kerja spesifik anggota Komisi 7 DPR RI ke Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026 membawa angin segar bagi produk kerajinan unggulan daerah. Di tengah deretan paviliun 33 kabupaten kota, rombongan anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, terpikat pada tas anyaman Simata berwarna krim. Salah satu produk binaan Dekranasda Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kunjungan yang dipimpin Evita Nursanti, anggota Komisi 7 DPR RI, Eva Monalisa langsung membeli produk unggulan tanpa menawar harga. Ia juga menolak tawaran Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Ferry Indrawan, yang ingin membayar. Politikus daerah pemilihan Jawa Tengah 3 itu mengaku memiliki ketertarikan terhadap produk-produk UMKM lokal Sumatera Utara. Selain kualitasnya, desain tas anyaman dinilai memiliki nilai estetika tinggi dan sesuai dengan seleranya. Dalam kunjungan, Eva membelanjakan sekitar Rp8.762.000 berbagai produk unggulan Tapanuli Selatan. Di antaranya satu set songket Naduma, kain tenun, ulos, tas anyaman Simata, gula aren, gula semut aren, ikan sale, kerupuk ikan lele, hingga makanan tradisional alame atau dodol. Menurutnya, transaksi tersebut tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi para pelaku UMKM, tetapi bukti produk kerajinan dan pangan olahan Sumatera Utara memiliki kualitas yang mampu bersaing serta diminati oleh kalangan nasional. Kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PRSU ke-50 sekaligus menjadi ajang bagi penyelenggara memaparkan transformasi PRSU sebagai etalase perdagangan, investasi, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara. Dengan pengelolaan yang semakin profesional dan berkelanjutan, PRSU diharapkan mampu memperluas akses promosi produk unggulan daerah serta memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Saya penggemar tas UMKM karena menurut saya ini etnik dan saya adalah penikmat desain-desain etnik. Jadi kebetulan juga warnanya warna favorit dan warna partai saya juga. Jadi warna ini yang saya pilih. Semoga UMKM Indonesia maju menjadi tulang punggung untuk ekonomi masyarakat, khususnya di Medan, Sumatera Utara. Selamat UMKM Indonesia. Sementara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution mengatakan PRSU tahun 2026 merupakan momentum kebangkitan serta wadah potensi sumber daya manusia, budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara setelah pandemi COVID-19. Tak hanya itu, Bobi juga mengingatkan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara agar mengesampingkan ego sektoral, sebab masih ada daerah yang belum memanfaatkan potensi kerajinan daerah masing-masing. Padahal keberhasilan PRSU bukan hanya milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tetapi seluruh masyarakat Sumatera Utara. PRSU tadi setelah disampaikan dari Ibu tadi, setelah vakum di COVID, harapan kita bisa membantu pertama melestarikan kebudayaan, pengembangan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, bisa dibawa ke tingkat nasional dan ke tingkat internasional. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan budaya yang ada di Sumatera Utara juga bisa menopang ekonomi para pelaku ataupun yang berkecimpung di dunia budaya. Ini yang harapan dari PRSU, harapan kita bisa juga mengkurasi dan juga mempromosikan sebagai pelaku UMKM di bidang semua. Selanjutnya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai usia emas PRSU perlu ditransformasikan menjadi ajang lebih profesional dan bermanfaat nyata bagi masyarakat. Evita mendorong PRSU memiliki grand design pengembangan 5 hingga 10 tahun ke depan agar menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli hingga investor dari dalam maupun luar negeri.
dilakukan transformasi ya daripada PRSU ini menurut saya baik ya kan, karena itu akan meningkatkan daya jual daripada PRSU ini ke depan, di mana saya juga melihat dengan nyata bahwa pameran di sini ini sekarang ini sudah dikurasi ya Pak Dirut ya, dikurasi sehingga tampilannya cantik, lebih menarik, dan kebersihan alhamdulillah saya lihat sangat-sangat terjaga ya Pak Gubernur ya. Terima kasih juga Pak Gubernur hadir bersama kami di sini. Tentunya harapan kita Pak Gub bahwa PRSU ini ke depan akan berkembang. Kalau sekarang punya satu pavilion yang dari internasional, ke depannya akan banyak lagi hadir pavilion-pavilion dari negara lain. Dan tentunya yang hadir juga visitornya bukan hanya dari Indonesia saja, dari Malaysia, dari Singapura, negara-negara tetangga terdekat lah bisa hadir di PRSU ke depan. Saya membawa kementerian-kementerian terkait, mitranya Komisi 7. Tujuannya bagaimana kolaborasi secara dini untuk persiapan PRSU ke depan ini supaya lebih baik lagi. Apa yang menjadi tupoksi dari Kementerian Pariwisata, mereka bisa bantu promosi, ya kan? Mereka bisa bantu kurasi daripada ini dan juga bisa membantu acara-acara yang ada di sini. UMKM bisa melakukan pendampingan, pelatihan. Jadi bahwa UMKM kita ini tentunya kita menginginkan naik kelas ya Pak Gub ya, UMKM dari Sumut ini. Dan pameran ini tidak hanya mengandalkan kuantitas daripada pengunjung, kita harapkan ke depan juga kualitas daripada pengunjung yang hadir. Nanti koordinasinya seperti apa Bu terhadap di Kementerian Pariwisata Bu? Ya tadi disampaikan oleh Pemda dan juga oleh Pak Dirut hal-hal yang mereka perlukan ke depan. Tadi kita dengar langsung sudah dari kementerian terkait bahwa apa yang menjadi harapan dari Pemda ini bisa mereka realisasikan, bahwa kolaborasi itu bisa dilakukan. Itu yang paling penting kan komitmen ya, komitmen daripada kementerian untuk membantu Pemda Sumut di dalam Pemprov Sumut di dalam pengembangan PRSU ke depan. Pak Dirut harus ada roadmap-nya nih. Ini 5 tahun, 10 tahun ke depan nih PRSU ini apa nih targetnya? Mau dijadikan seperti apa gitu. Sehingga planning-planningnya itu bisa dilakukan secara sesuai dengan tujuan kita. Tentunya harapan kita seperti PRJ ya, Pekan Raya Jakarta ya, transaksinya besar dan ini tidak hanya sekedar UMKM saja yang makanan dan minuman, tapi juga ada pameran pariwisata nantinya. Bagaimana mendatangkan investasi yang paling penting ke Sumut. Itu yang paling bagus ya motifnya Mbak. Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Ferry Indrawan, mengatakan penyelenggaraan PRSU ke-50 tanpa menggunakan APBD, melainkan skema kemitraan. Alhasil sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal. Pihaknya terus melakukan transformasi dengan memperhatikan harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung. Hingga hari ke-6, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari 511 juta rupiah sebagai bukti perputaran ekonomi. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.